Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki patokan dalam menghitung waktu, khususnya hari, tanggal dan tahun, dengan hitungan qamariyah yang awal tahunnya dihitung dari hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sampai saat ini kita sudah berada di tahun 1440 Hijriyah. Kenapa disebut Hijriyah? Karena atas kesepakatan sahabat bahwa tahun Islam mulai dihitung dari hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membahas apa yang berkaitan dengan hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita di awal akan membahas tentang beberapa sunnah dan amalan yang baik untuk kita amalkan di akhir tahun dan di awal tahun Hijriyah. Sebagaimana juga kita ketahui bahwa saat ini kita berada di bulan Zulhijjah dan besok kita masuk, atau tepatnya di hari Minggu, bulan mulia Muharram, yang kedua-duanya adalah merupakan daripada Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan, diistimewakan, dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, inna iddata syuhuri indallahna asyara syahra. Ya, Allah dengan tegas menginformasikan kepada kita bahwa jumlah daripada bulan itu ada 12. Kemudian dinyatakan di dalam pertengahan ayat tersebut, minha arba'atun hurum. Di antara 12 itu ada 4 bulan yang mulia. Dan ini kita dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan yang dimaksud dari 4 bulan itu. Nabi memberitahukan 4 bulan itu 3 di antara datang dengan berurutan, yang satunya datang sendiri. 3 syarat, 1 fard, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, dan yang fard yang sendiri itu adalah bulan Rajab. Dan kita tahu keunggulan daripada 4 bulan ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala di antaranya akan melipat gandakan segala amal baik kita, pahalanya digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, karena mulianya bulan-bulan ini, waktu-waktu ini, tatkala tetap orang bermaksiat kepada Allah, maka dosanya pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Muharram adalah bulan yang di situ ulama katakan adalah kita berpuasa di dalamnya sangat afdal, bahkan puasa paling afdal setelah puasa di bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Ya, afdalus syuhur lis-shaum ba'da Ramadan itu adalah bulan Muharram, kemudian bulan Rajab, kemudian bulan Zulhijjah, kemudian bulan Zulqa'dah. Itu dari segi afdaliyah waktu kita untuk berpuasa. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, hadis dari Sayyidah Hafsah radhiyallahu taala anha, daripada Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani, Nabi mengatakan, Nabi mengatakan apa? Man sama akhir yaumin min Dzulhijjah wa awwalu yaumin minal Muharram ja'alahu Allah ta'ala lahu kaffara 50 sanah wa shaumu yaumin minal Muharram
bisaumi salasina yauma atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi, siapa yang berpuasa di hari terakhir dari bulan Zulhijjah dan berpuasa di hari pertama dari bulan Muharram. Artinya apa? Kita puasa di akhir tahun dan puasa di awal tahun. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan puasanya itu kafarah, sebagai kafarah, sebagai penghapus dosanya selama 50 tahun. Dan ini pastinya satu fadilah yang sangat besar, ganjaran yang sangat besar diberikan Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi khususnya untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, umur anda masih 20, umur anda masih 30. Berarti kalau besok anda lusa puasa, kelebihan untuk kafarahnya. Buat siapa itu kalau lebih? Masya Allah. Ya, dikasih lebih ngelunjak, dikasih dikit ngelawan. Itu kan model kita. Hah? Ya boleh umur kita 20, boleh umur masih 30, tapi bisa jadi dosa kita udah ratusan tahun. Bisa jadi dosa kita udah ribuan tahun, kita nggak tahu. Berapa banyak dosa udah kita perbuat, berapa banyak kesalahan yang udah kita lakukan tanpa kita sadar. Nah, tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kita untuk melakukan amal-amal ibadah yang di situ Nabi kasih tahu ganjaran yang besar, kita harus bersyukur kepada Allah, ya. Dan kita tinggal menjalankan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada pantas ya kita berhitungan sama Allah. Ini targhib, ini penyemangat dari Nabi agar kita mau ngejalanin ibadah. Ya mungkin bisa jadi Allah pun bisa melebihi daripada 50 tahun ini yang dikasih sama Allah. Maka kita niatin jalanin ini karena perintah Rasulullah, jalanin sunnahnya Rasulullah, insya Allah ya bukan cuma 50 tahun lagi, insya Allah betul-betul semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setidaknya ini isyarah juga buat kita, paling kata umur kita bakal lebih sampai 50 tahun dalam keadaan kita dijaga daripada dosa-dosa itu, dijaga dari perbuatan dosa, dengan Allah selalu memberikan kita taufik, hidayah, kekuatan, istiqamah untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kasih tahu sama kita, saumu yaumin minal muharram bi 30 yauma. Saumu yaumin minal muharram bi saumi 30 yauma. Puasa satu hari di bulan Muharram itu sama dengan puasa 30 hari. Nah, ini menunjukkan kemuliaan bulan Muharram dibanding daripada bulan-bulan yang lainnya. Namun bukan berarti, sekali lagi, tatkala kita mengatakan satu bulan ini memiliki kemuliaan, keagungan, yang lainnya berarti jelek, kan? Ya, semua waktu yang diberikan Allah kepada kita itu adalah mulia, bagus, nikmat yang besar. Tapi di antara yang baik, yang mulia, ada yang lebih mulia. Allah Subhanahu wa taala maha mampu menjadikan apapun lebih baik daripada yang lain. Itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana juga kita sering dengar dan beberapa kali saya sampaikan di dalam majelis ini, satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga ini dikutip dalam kitab Ihya Ulumuddin lil Imam Al-Ghazali. Rasul mengatakan, man shama thalathata ayyam min syahri haram al-khamis wal jum'ah was sabt kataballahu ta'ala lahu ibadah sab'ah mi'ah sanah. Ya, siapa yang puasa 3 hari di bulan-bulan mulia, yaitu hari Kamis, Jumat dan Sabtu, Allah akan mencatatkan untuknya itu ibadah selama 700 tahun. Jadi sekali lagi kita sadar kalau kita umat Nabi Muhammad yang Allah nyatakan sebaik-baik umat manusia dengan
syarat kita beriman kepada Allah, dengan syarat kita selalu melakukan amar ma'ruf nahi munkar, yang umat terbaik ini banyak diberikan oleh Allah beraneka ragam keutamaan, keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat yang lainnya. Ya, bukan hanya sekadar Allah kasih kita Lailatul Qadar aja. Banyak daripada itu Allah berikan kepada kita yang memang Allah udah bataskan, takdirkan kepada kita. Umumnya umur kita antara 60-70 sebagaimana apa yang dikatakan dalam hadis Nabi. Tapi meskipun demikian, ya, puluhan tahun umur kita, nggak sampai ratusan tahun umur kita, tapi catatan amal ibadah kita bisa mencapai ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, dengan syarat kita mau mengikuti apa yang diperintahkan, diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan beranjak dari bulan yang mulia ke bulan yang mulia Zulhijjah ke bulan Muharram. Besok Sabtu tepatnya akhir tahun, maka di antara di samping kita disunahkan untuk kita berpuasa sebagaimana hadis yang tadi, kita juga dianjurkan untuk membaca doa akhir tahun. Ya. Jadi besok bisa ba'dal asar atau menjelang maghrib kita membaca doa akhir tahun. Kita baca sendiri boleh, berjamaah boleh, di masjid, mushola, di majlis, di rumah kita ajak keluarga, satu memimpin, yang lain ngikutin, itu juga boleh. Yang lain nggak bisa ngikutin, nggak bisa bahasa Arab, udah kita talqin nggak bisa juga, aminin aja, itu juga boleh. Jangan sampai kagak sama sekali. Dan doa akhir tahun yang kita baca besok juga alhamdulillah sekarang sangat mudah untuk kita dapatkan, ya. Apalagi sekarang udah banyak medsos yang di dalamnya aktif menyebarkan ilmu-ilmu, hal-hal yang bermanfaat dari doa-doa dan lain sebagainya. Ya biasanya kalau udah hari-hari gini nih banyak nih broadcastan doa akhir tahun, doa awal tahun. Mau pakai itu silakan, mau pakai kitab wirid juga ada banyak, di Majmu' Syarif juga ada, ya. Jadi sulit kita untuk beralasan lagi kagak tahu. Ya, udah digampangin semua ya sama Allah. Kalau masih kagak tahu juga, kebangetan begonya berarti kita, ya, atau kelewatan malesnya. Nah itu kita baca 3 kali doa akhir tahun. Ya. Jangan kalau seandainya kita masih di kantor, di jalan, nggak sempat baca berjamaah di masjid, musola atau apa, terus kita nggak baca, baca sendiri nggak masalah. Mau lagi di busway kayak, mau lagi di MRT kayak, mau lagi di mobil kayak, mau diangkut, mau di mana aja baca doa, di mana aja bisa. Ya. Kita baca itu 3 kali, dikatakan dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, yuqra salasan, yaitu doa akhir tahun dibaca 3 kali. Fa inna syaitan yaqul, kalau kita baca itu 3 kali, setan ngomong, ta'ibna ma'ahu tulas sana wa afsada fi'lana fi sa'atin wahidah. Kata setan, ya, kita capek-capek sepanjang tahun sama dia, godain dia, gangguin dia, mengerusak dia, dia ngerusakin usaha kita selama setahun dalam sekejap aja. Nanti dengan kita membaca doa akhir tahun, semua upaya setan merusak kita sepanjang tahun itu disirnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita mau baca ini doa, nggak perlu kita ribetin dalilnya mana, hadisnya mana, bid'ah, sesat kagak boleh. Ya, doa, ud'uni astajib lakum, tuh dalilnya. Yuk doanya bahasanya harus begitu. Lu kalau doain orang semaunya aja, kagak ada hadisnya. Ya, doa mau gimana aja boleh. Doa paling afdal itu yang ada di Al-Quran, doa paling afdal itu yang diajarkan oleh Nabi. Ya, selain itu kita mau doa bagaimana silakan. Kalau kita nggak bisa, kita minta sama ulama, apalagi para aulia yang lebih paham dalam masalah ini, yang lebih ahli dalam urusan ini. Kita mau ngarang doa sendiri, silakan. Anda nggak mau baca doa akhir tahun yang kayak biasanya umumnya Anda mau bikin doa sendiri, silakan. Lu mau doa gimana? Ya.
Cuma kalau kita ngikut sama orang baik, orang soleh, paling kagak kita nyontoh orang baik, biar kita kagak belum kayak baik beliau, insya Allah kecipratan berkahnya. Ya, ta'alluq bi ahli sir yabdullah kasir, kata Abdullah bin Syahab. Kita punya ta'alluq sama orang-orang yang punya sir, orang-orang yang saleh, orang-orang baik, akan ada juga pada kita sir itu, kebaikan itu. Ya, jangan merasa diri kita ini paling baik, nggak mau lihat kebaikan orang lain, sehingga ketika ada orang lain memiliki kebaikan itu diikuti banyak orang, kemudian tuh orang langsung disesatkan dan lain sebagainya. Pengen ngikutin dirinya aja yang paling benar sendiri, itu salah, fatal. Ya, kalau udah begitu udah jadi setan, mau didoain apa aja kadang susah. Ya, kalau pikirannya masih tetap begitu. Ya, aku lihat ini doa kita baca. Oh, kenapa doanya kok di akhir tahun doang? Saya bilang doa di akhir tahun doang. Tiap hari kita berdoa. Iya, ini momen akhir tahun nih, kita minta doa yang pas untuk di akhir tahun. Terus di awal tahun kenapa doa lagi bareng-bareng? Tiap hari habis sholat kita berdoa, bukan awal tahun doang. Ya kenapa kalau di awal tahun doanya doa awal tahun, ya terus di awal tahun mau doa akhir tahun, tengah tahun. Ya, nggak usah nyari-nyari masalah. Ya, mau doa tiap hari kita berdoa sesuai. Kita mau makan doanya, ya doa makan. Mau tidur, ya doa tidur. Ya awal tahun ya doa awal tahun. Sesuai dengan keadaan, sesuai dengan waktu. Ya Allah bakal ijabah, ya stajib insyaallah doa-doa kita semua. Ya. Nah, setelah kita baca doa tuh akhir tahun 3 kali, ya, isi dengan banyak zikir, dengan banyak ibadah, dengan banyak kebaikan. Ya, ba'dal maghrib itu kita baca, boleh ba'dal asar atau menjelang maghrib. Ba'dal maghrib kita baca doa awal tahun. Ya, kita baca tuh doa awal tahun 3 kali juga. Ya, insyaallah dengan kita doa, mohon munajat pada Allah Subhanahu wa taala sepanjang 1 tahun ke depan, ya khususnya dan selamanya insyaallah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari setan, dari hal-hal yang enggak baik, dari segala hal makruh yang kita tidak inginkan. Nah, itu mau baca rame-rame di masjid boleh, musola boleh, mau di rumah boleh, ajak keluarga. Kalau nggak ke masjid musola, baca di rumah, punya anak bini ajak suruh baca. Jangan suruh diam aja, jangan kita mau baik sendiri. Ya, baik itu ngajak orang lain. Baik ngajak orang lain gratis, kagak bayar. Justru kita dibayar sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kadang orang mau baik aja pelit. Ya, kagak mau bagi-bagi, mau benar sendiri, mau ibadah sendiri, jangan. Apalagi keluarga kita, anak bini kita, ya, keluarga kita diajak, ajarin ini semua. Jangan sampai juga mereka kematian obor kagak ngerti. Ya, kita doang nggak ngerti, kalau kita udah nggak ada dia nggak bisa nyikapin ini semua, kacau. Ini zaman penuh fitnah. Yang baik bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Ya, yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Ini di zaman kita begitu. Kalau kita nggak perkuat diri kita dengan banyak doa, yang Nabi sebut doa itu silahul mu'min, senjata orang beriman, bahaya gitu. Bisa kacau, bisa hancur. Bukan cuma dari zahir aja, batin kita ini, iman kita terancam juga. Ya, kalau iman kita udah terancam bahaya. Kalau kita mati sul khatimah, mati dalam meninggalkan imam, naudzubillah min dzalik, nyesalnya kagak bakal ada akhirnya. Dan juga nanti di akhir tahun kita baca doa tuh, baca doa awal tahun, maka dianjurkan oleh para ulama kita, para salafun salihin, para aulia Allah, ya orang-orang saleh yang alim, yang ahli ibadah, yang istiqamah, yang ikhlas dalam berdakwah, ya penerus baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita nggak ragukan lagi. Ya, beliau dari semenjak dulu mewariskan amalannya, mewariskan ilmunya kepada kita, menitipkan doa-doa, amalan-amalan yang baik buat kita, apalagi yang hidup di akhir zaman ini. Untuk di awal tahun kita dianjurkan, ya, untuk membaca surat Al-Ikhlas, surat Ayatul Kursi, untuk membaca Ayatul Kursi sebanyak 360 kali.
yang setiap kalinya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm sampai akhir ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa sampai akhir. Terus setiap kalinya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim 360 kali. Ini juga enggak terlalu banyak. Ya palingan setengah jam kelar ya kalau adil dan jujur. Ya. Ya kalau zikir udah dibatasin sekian kali, ya baiknya kita ikutin batasan itu. Jangan dilebihin, jangan dikurangin. Ya zikir habis sholat, Nabi udah suruh baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 3, udah 33. Ya. Yang 33 kali kita baca belum tentu itu lebih baik kalau kita bacanya 100 kali. Ya kan? Kenapa? 33 kita baca walaupun sedikit, segitu yang Nabi suruh. Ya 100 itu karangan kita. Ya, kalau udah ikut amen Nabi, mau sedikit mau banyak, kalau judulnya Nabi begitu udah paling top. Ya. Kalau kita ikut Sayyidul Mursalin, maka amal kita pun akan menjadi Sayyidul Amal, amal yang paling baik. Karena nilainya apa? Mencontoh Nabi Muhammad SAW, mengikuti Nabi Muhammad, mengamalkan apa yang diperintah oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi baca 360 kali ayat kursi, diawali setiap kalinya Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian juga diantara yang dianjurkan untuk diamalkan di tanggal 1 Muharram adalah dengan kita menulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 113 kali. Ya, kita tulis Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Bismillahirrahmanirrahim 113 kali. Wah, kelar. Beb, pakai komputer boleh gak? Copy paste. Wah, enak banget loh begitu. Hah? Pakai komputer dan nulis mati lampu belum sempat save. Ya, mati lampu aja nggak bisa di print, ribet. Tulis pakai tangan kita. Tulisan saya jelek, Beb. Bismillah, kagak ada monten, tenang aja. Ya, yang penting benar tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillah, pelan-pelan. Insyaallah bisa selesai. Dari jelek menulis 113 kali, lama-lama cakep. Ya, dapat ilmu juga. Jadi biasa kita nulis bahasa Arab. Ya, pakai Latin boleh nggak, Beb? Ya, jangan pakai banyak nawar dah. Ya, ntar lu pakai Latin, yang mana pakai mau bahasa Cina, yang mana pakai bahasa Jepang, ntar nulis pakai bahasa ini jangan. Udah Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran tuh bahasanya, tulisannya, Arabnya itu ejaznya, mukjizatnya di situ. Ya. Setiap huruf dalam huruf Al-Quran itu memiliki makna. Setiap huruf dalam Al-Quran itu akan diberikan pahala, ganjaran, kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hurufnya nggak bisa diganti, udah Al-Quran ya itu. Ya kalau ada tulisan Latin itu kan memudahkan orang yang belum pada bisa baca aja. Jadi tulis itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tapi habis itu umpamanya kertas kita robek, kita simpan. Ya, kita bawa silakan. Mau taruh dompet, mau taruh apa, yang penting tetap dijaga kemuliaan Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada nama Allah. Jangan ditaruh dompet habis itu kantong belakang dipantatin. Hati-hati. Ya, akhirnya kita kurang ajar. Ya, kalau mau taruh dompet di kantong saku atas oke. Cuma kan jarang kita pakai saku atas dompet. Kecuali dia pakai sarung sama kokok mulu. Ya. Kalau kita nggak bisa jaganya, ya udah simpan aja di tempat yang kiranya di situ nama Allah akan tetap terjaga. Ya kalau kita bawa kan khawatirnya seperti itu. Kalau kita kamar mandi akhirnya kebawa ke dalam kamar mandi, ya kita duduk apalagi taruh belakang kedudukan. Ya. Akhirnya bukan berarti kita malah mengagungkan nama Allah, malah jadi ihanah di situ. Takutnya kita menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah orang yang membawa itu mengamalkan nama ayat kursi tadi juga sepanjang harinya, sepanjang tahunnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala berhadapan dengan orang-orang yang zalim, ya, atau penguasa zalim, penegak hukum yang zalim, kalau ada fitnah kita, insyaallah Allah akan menjaga dan melindungi kita dan mengalahkan dari segala yang kita hadapi dari kezaliman tersebut. Nah, ini beberapa
amalan yang baik untuk kita amalkan di akhir tahun dan awal tahun bulan Hijriyah. Tapi khususnya paling afdal amalannya apa? Kita menjalankan puasa ya, minimal awal dan akhir tahun. Syukur-syukur kita bisa lanjut sampai 10 hari pertama dari bulan Muharram. Karena seperti saya jelaskan di bulan Dzulhijjah kemarin, kata walayalin asyar dalam surat Al-Fajr, sebagian ulama mengatakan adalah 10 hari pertama dari bulan Muharram. Ada 10 hari spesial dalam satu tahun, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Muharram, dan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Di 10 hari-hari tersebut memiliki banyak keistimewaan, kemuliaan yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad SAW secara khususnya. Di 10 hari pertama Muharram itu jatuh awal tahun, juga ada hari Tasu'a, ada hari Asyura. Yang Tasu'a Asyura ini sangat ditekankan kita oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk berpuasa di dalamnya. Insyaallah di taklid yang akan datang kita bahas yang berkaitan dengan hari Tasu'a dan Asyura, amalan-amalannya dan kita menyikapinya seperti apa. Karena banyak dalam hari Asyura itu kadang ada ritual yang justru menyimpang daripada ajaran Islam, agar jangan sampai kita tersesat dalam perbuatan tersebut ya. Karena kita dalam apapun kegiatan itu pasti ada panduan aturannya dalam syariat Islam.